Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di video kali ini Madya Channel akan menjawab menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi saat ini ya. Terutama ini umat pengikut Paulus ya, umat penyembah Tuhan yang harus bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa manusia. Artinya Tuhan tidak maha kuasa ini mencoba untuk berbicara tentang tentang sumbangan yang lagi viral itu 2 triliun ya. Nah ternyata ini sudah digoreng-goreng, sudah dijadikan hujatan-hujatan ya. Yang menghujat siapa? Yang menghujat itu terutama pengikut Paulus ya, umat-umat pengikut Paulus ini, penyembah Tuhan mayat ini ya, yang mencoba untuk menggoreng-goreng. Yang tujuannya yang digoreng-goreng itu umat Islam. Nah ini sebenarnya yang perlu Madya sampaikan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Nah ini faktanya yang nggak bisa dibantah oleh mereka. Akhirnya dia malu sendiri gitu loh, malu sendiri, menyanjung-nyanjung penyumbang, menjelek-jelekan ajaran Islam, tapi di sini dia malu sendiri. Nah oke, langsung saja ya kita simak hujatan-hujatan mereka kepada umat Islam begitu dia tahu ada penyumbang gitu. Kita dengar dulu ya. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Merdeka. Iya. Ya, sejak kemarin ini viral keluarga dari Akidi Dio ya menyumbang 2 triliun untuk membantu pemerintah ya menangani pandemi ini ya. Inilah yang harus menjadi teladan buat para kadrun-kadrun tolol ya, yang kerjanya cuman ngebacot doang tapi nggak ada kerjanya ya. Kalau mau dibanding-bandingkan ya, ini sebenarnya mereka ini keluarga Tionghoa ya, yang selalu didiskriminasi oleh kadrun di negeri ini. Tapi kita sudah dengar ya hujatan-hujatan mereka ya, bagaimana mereka mencoba untuk mengkonfirmasi hal-hal itu kepada yang lain. Banyak sekali sebenarnya akun-akun pengikut Paulus ya, penyembah mayat ini yang mencoba untuk berbicara tentang sumbangan 2 triliun ini, yang ujung-ujungnya tuh menjelek-jelekan Islam. Nah ini sebenarnya yang jadi masalah. Kalau dia berbicara tentang sumbangan aja nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya itu loh menjelek-jelekan umat Islam, mengata-kata kadrun inilah bla 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 ini. Mari kita simak ya kembali. Lihat ya, mereka tidak banyak bicara tapi melakukan tindakan yang nyata untuk meringankan beban pemerintah kita. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang kadrun di bangsa ini, sebenarnya mereka banyak duit tapi kikirnya minta ampun ya. Giliran bangsa sendiri sedang mengalami kesulitan ya, justru malah dipersulit ya dengan ngebacot sampah ya. Tidak ada solusi yang diberikan, cuman menyalahkan pemerintah, bahkan provokasi ya, supaya umat ini tidak tunduk, tidak taat kepada aturan pemerintah. Nah ya kan, ini sudah dicabang-cabang, digoreng-goreng, dialih-alihkan. Akibat ini ada sumbangan yang dalam posisi 2 triliun ini, dia menjelek-jelekan sudah kadrun lah ya, arahnya kepada Islam sebenarnya. Tapi dalam posisi ini dia sudah ini, apalagi kalau diteruskan diskusi ini sangat panjang ini. Nanti mereka menghujat semua di dalam itu kepada Islam. Kita dengarkan aja dulu sebelumnya ya. Go. Mereka ngeluh terus, tetapi giliran urusan luar negeri ya, Palestina itu semua donasi kiri kanan. Tapi giliran diri sendiri yang susah mengeluh, nangis ya, nyalahin pemerintah. Inilah yang namanya otak kadrun ya. Kita bersyukur ya, keluarga Tionghoa ini ya, yang selalu dicap kafir, tafsir, apa segala macam,
justru sudah menyumbang 2 triliun, bukan hanya 2 triliun, bahkan lebih dari 2 triliun ya. Untuk apa? Penanganan COVID di Sumatera Selatan ini harus menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Ya, jangan kerja lu, aku mau dapat apa dari negara, negara berikan apa sama aku. Tetapi pertanyakan, apa yang sudah kau berikan kepada negara? Setidak-tidaknya kalau engkau tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa bagi negara, jangan ngebacot aja. Jangan ya kan? lawan. Sudah mulai nih, mereka sudah mulai menghujat ya. Walaupun dengan nama-nama samaran kadrun, itu sama saja sebenarnya dia menghujat Islam. Sebenarnya ini kalau diteruskan ini banyak sekali hujatan diskusinya, dia buka room diskusi juga ini. Kita lanjut dulu ya. Pemerintah aja itu udah suatu hal yang membantu meringankan beban pemerintah. Udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada kontribusi, tapi melawannya sama pemerintah luar biasa. Demo sana sini, merusak fasilitas-fasilitas negara. Nah inilah ya kelakuan kadrun, dan mereka ini memang ya entahlah apa yang mereka pelajari. Mungkin ajaran setan ya yang membuat mereka ini tidak bisa berpikiran waras. Ya ini saya ambil dari Makassar Torkini ya, dari kini.id ya. Effendi, ditulis oleh Effendi Wongso. Ya 20 Juli kemarin dimuat ini ya, 2021. Ini ya alasan dari keluarga Akidi Tio ini menyumbang 2 triliun. Wah ini ya mungkin salah satu anak ya perwakilan dari Akidi Tio ini ya tidak menggunakan ini ya penutup kepala ya. Ya kemungkinan ini ya kalau dia pengusaha Aceh atau dia tinggal korupsi justru ya. Oke, ini foto proses penyerahan ya dana 2 triliun ya. Terkini.id Palembang. Ini alasan keluarga Akidi Tio sumbang 2 triliun bagi penanganan COVID di Sumatera Selatan. Kabar mengejutkan datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini, Senin 26 Juli 2021. Pasalnya, seorang pengusaha Tionghoa asal Aceh. Bayangkannya ini pengusaha Tionghoa asal Aceh ya. Almarhum Akidi Tio memulai keluarganya ya, melalui keluarganya memberikan bantuan sebesar 2 triliun untuk penanganan COVID-19 ya di Sumatera Selatan. Bantuan itu sendiri diserahkan keluarga mendiang Akidi Tio, pengusaha sukses asal kota Lang. Kontaminasi dengan ajaran kadrun. Jangan harap ya dia membantu pemerintah, justru dia akan beras pemerintah ya. Bantuan tersebut diberikan melalui dokter keluarga almarhum Akidi Tio. Kan jangan jadi kadrun aja ya, pasti otaknya waras. Sekali lagi, apapun agamanya, asal jangan jadi kadrun saja. Kalau sudah jadi kadrun, ya jangan harap ya mau bikin damai di negeri ini. Jangan harap mau memberikan solusi di negeri ini. Kerjanya hanya menyalahkan pemerintah, demo sana sini sana. Ya kan? Ini sudah mulai menular, sudah menjalar. Jadi dengan kebaikan sumbangan ini yang sebenarnya itu nanti kita bahas apakah benar apa tidak sumbangan itu, ternyata sudah dihujat, dijelek-jelekan kadrun lah bla bla. Ujung-ujungnya kan sebenarnya itu mengarah pada Islam juga, tapi oke lah, nanti kita akan tanggapin kembali ya. Kita tanggapin. Nah sini, tapi perhatikan, ketika otaknya waras, ya seseorang waras ya, pasti hatinya ya setidak-tidaknya gini. Kalau Anda sudah nggak punya uang, udah miskin, udah susah, jangan ngebacot, jangan mempersulit pemerintah. Ikuti aja aturan pemerintah, itu loh. Ya, tapi kalau Anda punya duit lebih bagus, coba bantulah pemerintah. Ya, tapi kalau kadrun mana mau, ya kan? Justru mereka akan memperkaya diri di tengah-tengah. Ini sebenarnya Papel ini malu sendiri nanti dia. Begitu sudah mengebacot, menjelek-jelekan, tapi ujung-ujungnya ternyata yang disanjung-sanjungnya itu cuman ya Anda bisa lihat ya, nanti saya bacakan. Ini fakta ya. Apakah benar, apakah hoax, nanti Anda dengar lihat sendiri, ini fakta. Nah, inilah sebelum, makanya sadar diri Bapak Papel ya. Sebelum Anda membaca menjelek-jelekan agama orang lain, Anda lihat gitu loh.
Ini fakta loh ya. Kita lanjut. Pandemi seperti penimbunan masker, penimbunan obat-obatan, penimbunan oksigen, mereka akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Itulah otak kadrun, ya. Bandingkan dengan manusia-manusia ini, Sobat Baras, ya. Ini saya share untuk Anda semua ini, ya. Manusia-manusia ini salah satu, saya nggak akan baca beritanya lengkap, ya. Gubernur Gorontalo ajak nakes mogok kerja. IMM Kapkor sangat mulia. Saya entahlah apapun ya motivasi mereka, intinya mereka sudah menolong rakyat. Soal motivasi hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Tapi perhatikan, kita perlu bersyukur. Coba ya orang-orang kaya di negeri ini, ayo bersatu padu, mari bantu pemerintah. Jangan justru mengambil keuntungan. Hati nuranimu tumpul di tengah-tengah pandemi ini. Ayo punyalah hati untuk bisa membantu Ya, sudah mulai ya. Mulainya dalam posisi nanti kalau bicara seperti biasa nggak masalah, tapi ini ujung-ujungnya itu nanti kita dengarkan ke diskusi mereka selanjutnya. Pemerintah kita ini, kalaupun salam waras Pak Pavel. Ya, ini membuktikan bahwa ya saudara-saudara kita yang mungkin yang tadi dibilang keturunan Cina ya, bahwa negeri ini memang membutuhkan mereka. Jangan Anda bisa dibilang banyak yang sekali yang menghujat ya, mengatai mereka, padahal negara ini butuh mereka juga ya. Bayangkan kalau pribumi sendiri di tengah COVID seperti ini, jarang saya lihat 2 triliun Pak Pavel, itu duit bukan daun. Luar biasa. Seumur-umur saya belum pernah lihat itu duit sebanyak itu, bro. Sudah ya kan, ini mereka mulai menghujat, membacot ya, asal sembarangan bicara. Ujung-ujungnya nanti Anda dengar sendiri siapa yang dijelek-jelekan ini. Ini parah banget ini orang ya. Tapi nanti dia malu sendiri. Ternyata kasusnya ini Anda bisa lihat apakah hoax apa benar, apakah jadi tersangka orangnya apa tidak. Nah, ini kita dengar kembali ya. Duit Pak, 2 triliun Pak, luar biasa. Mungkin kalau saya bilang di Indonesia ini terkaya mungkin dari keturunan, ya mohon maaf ya, dari saudara-saudara kita keturunan Cina yang memegang Indonesia ini. Dan kalau dibilang yang menyumbang devisa negara adalah yang kadrun itu sering bilang bahwa itu adalah dari Muslim, itu perlu diuji kebenarannya ya. Kalau seperti ini satu orang saja ya, katanya kan kalau devisa, kalau haji kan sudah mulai dia menyebut Muslim ya, menjelek-jelekan Muslim, menyebut haji. Ini parah banget sudah mulai. Inilah kebiasaan umat-umat pengikut Paulus ini ya, Papel, Pion dan kawan-kawannya ini. Coba kita dengar kembali. Mereka pada ini ke pemerintah setor, ya itu kan untuk fasilitas mereka di sana ya kan, akan juga dia kan iya. Subsidi tuh Pak, cuma store-nya sebagian pemerintah yang tanggung Pak. Aduh, mereka keterlaluan itu. Nah, Pak Papel sudah jelasin tuh, udah apa lagi. Jadi kalau si Yaya Waluni bilang terkaya itu yang membuat subsidi Indonesia ini jadi makmur ya, penghasilan terbesar daripada haji ya, Pak Papel sudah bilang juga itu disubsidi ya, jadi salah besar. Ini satu orang dengan 2 triliun. Bayangkan kalau mereka bersatu, Indonesia bisa dibeli. Nah, kan ketawa ketiwi sudah pengikut Paulus ini. Padahal dia nggak sadar apakah benar kasusnya ini sesuai dengan yang harapan mereka apa tidak. Sebenarnya dia malu nanti nih ya. Kita dengar kembali. Iya, betul. Jadi menurut saya jangan kita menganggap remeh walaupun mereka keturunan ya. Sekali lagi, jangan kita terlalu percaya juga dengan orang pribumi yang merasa orang terkaya di wilayahnya ya, terpandang mantan wapres. Kalau juga tidak mau menyumbang, bukan karena kita pikir Pak Pavel, wah ini saya sumbang, saya di media massa, woi 2 triliun. Apakah yang tadi dibilang orang-orang besar itu ya, apalagi kalau si Rijal Ramli kan memang tidak ada duitnya sampai segitu ya, bangsa yang kayak si tadi yang dari pengusaha dari Indonesia Timur itu mau menyumbang begitu,
saya rasa pikir berapa ratus kali Pak Pavel, karena bagaimanapun dia bisnis, dan bisnis dia juga sebenarnya ya, kalau kita lihat di Indonesia Timur ini sudah tahu juga tuh orang menyumbang 2 triliun. Saya rasa ini pemecahan rekor Pak Pavel selama Indonesia berdiri ini. Papio, Ya. kalau yang Papio sebutkan tadi, ya, pengusaha yang tadi itu, yang katanya pengusaha itu, ini diprotes ini oleh warga Poso dia itu ya, diprotes ya. Ini APDP Desak PT Poso Energi ini miliknya Indonesia ini jangan ada orang merasa ambil bagian atau berandil atau mempunyai andil untuk Indonesia ini makmur ya. Dari agama saya ya, ini dari agama saya yang bikin ini Indonesia ini jadi penyumbang devisa ya, penyumbang pajak terbesar. Ntar dulu, ini bukti 1 orang 2 triliun. Siapa di sini yang berani? Ya Waloni ada nggak duitnya segitu? Amsyong dia. Oke Pak Pavel, itu aja. Silakan yang lain Pak. Ya, ini sudah mulai menghujat sudah mereka, mulai menghujat keajaran Muslim ya. Tadi dia menyebut-nyebut nama Muslim sudah. Ini akibat sumbangan ini dia menghujat. Kalau dia berbicara biasa saja mungkin tidak masalah, tapi hujatan ini, apakah dia nanti minta maaf? Tidak bakal meminta maaf. Walaupun kasus ini sudah jadi tersangka ya, yang kasusnya ini nanti kita bacakan beritanya. Sebelum kita dengar kembali ya. baik, luar biasa. Nah, itulah ya. Kita ke Wantakur dulu. Saya Pak Wantakur dari tadi main masuk keluar dari tadi ini. Kenapa Pak Pavel? Gimana Pak Pavel? Halo. Sudah stabil Pak. Bagus. Bagus. Udah panjat orang. Ya, kalau gitu Pak Kalau Wantakur sudah tahan panjat dulu ya. pohon ara udah bagus tuh. Kita kasih ke ini dulu, Pak Budi dulu. Pak Budi sudah menunggu dari tadi. Silakan Pak Budi. Pak Budi dari Tona. Salam waras Pak Pavel. Salam waras. Wah, udah bagus Salam, Pak. Pak Panjat pohon ara Pak. dia. Salam, Iya salam Pak. Pak. Bagi Pandang, Pak Nukar Nakir, semua saudara-saudaraku yang seiman di room Pak Pavel ini. Nah, begitulah contoh-contoh teladan yang bagus, karena mereka tidak memikirkan ya materi. Kalau memang ada atau tidak ada ya selalu disumbangkan. Itulah yang kalian kadrun-kadrun ya, yang kalian selalu hujat-hujat. Dia itu asli orang keturunan Cina ya. Jangan kalian sikit-sikit ngomong kafir-kafir. Justru kafir yang banyak bantu Indonesia ini. Dulu Mulai sudah omongannya sudah mulai ya. Artinya menjelek-jelekan semua menuju ke Islam ini arahnya. Kadrun lah ya kan. Kita dengar kembali. di Aceh orang kafir yang bantu. Tsunami Flores tahun 92 bulan 12 orang kafir yang bantu. Mana bantuan dari Arab Saudi sana? Tidak ada. Makanya kalian sadar ya, orang-orang kadun-kadun yang selalu berkoar-koar, selalu berkata-kata yang paling benar. Buktikan kalau kalian benar. Jangan hanya berkata-kata merasa paling benar. Sikit-sikit menghujat pemerintah, tapi kalian apa? Memberikan fakta. Kalian bilang pula channel Kristen apa menghujat pemerintah. Kalian yang menghujat. Kadun-kadun sadar kalian ya. Saya sering nonton channelnya kadun ini. Mereka berkata-kata channel Kristen menghujat pemerintah. Justru kalian yang menghujat. Kalian seringkali apa itu lempar batu sembunyi pantat kalian itu ya, orang kadrun. Buktikan di lapangan. Sikit-sikit kalian demo, sikit-sikit apa melawan pemerintah. Apakah itu orang beragama? Udah nggak usah kalian beragama. Kalau perbuatan kalian itu yang nggak bagus, kadrun. Sudah mulai jelek kan omongannya ya kan, menghujat lah segala macam omongannya, membawa-bawa nama Arab lah, padahal Arab Saudi ya, ada bisa lihat di BBC.com ya, di BBC.com tanggal 1 Maret 2017 disepakati kerjasama antara Arab Saudi dengan Indonesia, nilainya berapa? Senilai 93 triliun. Nah ini sumbangsi dari Arab Saudi ya. Nah yang kemudian dana yang sudah disepakati kucurannya, Indonesia sudah sepakat menerima kucuran dana yaitu 1 miliar atau 13 triliun ya dari Saudi Fund Development ya. Jadi dalam hal ini Presiden Jokowi Widodo menyepakati kerjasama senilai 93 triliun
lebih dengan Raja Salman di Arab Saudi dalam pertemuan di Istana Bogor Rabu ya. Ini beritanya 1 Maret 2017. Jadi ini sumbangsi Arab Saudi ya dalam hal ini. Mari kita kembali dulu. Justru lebih bagus ateis, tidak beragama, tapi enggak seperti tinggal laku kalian ya. Sadar kalian kadrun, jangan hanya berkor-kor aja mulut kalian itu. Mikir, itu yang sering menghujat channel-channel Kristen itu. Siapa itu? Si HMC itu. Sadar kau HMC ya. Kau jangan bilang kami menghujat, kami tidak pernah menghujat. Justru kami membantu pemerintah. Kami disuruh PPKM, nggak ke gereja, ya kami Takur. Nanti habis Paman Takur baru Pak Dentri. Silakan Paman Takur. Salam waras. Salam waras Paman Takur. Hari ini aku betul anjay. Kucuk-kucuk tahe. Hari ini saya betul-betul waras karena saya habis nyanyi kucuk-kucuk tahe. Nah, kalau AMC sih kunyuk-kunyuk tahe. Kerjanya cuma menghujat-hujat. Kok lihat AMC ini? Iya. Saya sering lihat dia, tapi saya hanya nonton aja channel dia. Isinya hujatan. Tidak ada yang positif sama sekali. Hujat, kadrun itu, kentutnya orang Arab itu bagaikan parfum Christian Dior. Ya kan, sudah mulai menjelek-jelekan Arab segala macam. Padahal Arab itu banyak sekali menyumbang 93 triliun. 3 triliun sudah dicairkan, tadi sudah Madia bacakan ya. Jadi dalam hal ini mereka ini apa sih maunya gitu loh, kan aneh. Sudah dalam hal ini sudah menjelek-jelekan sebangsa sendiri, ya kan, Muslim dijelek-jelekan. Ini betul-betul tidak ada kerjaan ini orang. Coba kita dengar kembali ya. Iya kan? Makanya tadi malam di channelnya Damai Kasih saya bilang, kasus PKW kita yang terlantar bahkan diperkosa, dijadikan budak seks. Mereka nangis-nangis ke Jokowi. Mereka menolong, membantu negara ini, tidak banyak ngomong, diem mereka. Diem, tidak teriak-teriak. Ya, nggak pakai toa mereka bantu negara ini, tidak perlu pakai toa. Loh, ini fakta loh. Halo. Jangan cuman kemaluan doang yang digede-gedein. Tuh yang di sana tuh dari Bogor sampai Cianjur tuh. Aduh, besar kemaluan mereka di sana. Iya kan? Malu. Itu kalau yang dibanggakan mereka. Saya mau tanya lah. Ada enggak? Yang tadi ya, kembali ke si Chaplin tadi. Dia ngomong 1 juta per orang, per keluarga. Pertanyaannya, ya cobalah uang Anda kalau pelopori, Anda harus mempelopori kan, dia ini kan orang kaya. Pelopori dari uang Anda pribadi. Paling kan keluar cuma 300 juta aja lah dengan biaya. Mulai sudah kan. Ini ujung-ujungnya banyak merembet kemana-mana nih akibat sumbangan orang ini, yang sebenarnya ini juga belum tentu benarnya. Nanti dia bacakan ya. Kita lanjut kembali. Ya macam-macam. Menjamu makan dewa-dewa teror. Iya kan? Sebelumnya dia bilang bahwa donasi 50% dari separuh dari kota amal harus serahkan ke Palestina. Ini kan, aduh, memalukan. Ya, memalukan sebagai warga negara dan memalukan sebagai umat beragama. Ya kan? Saya lebih hormat dengan saudara-saudara kita yang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Terus terang dari sejak dulu saya lebih hormat dengan mereka dibanding kadrun-kadrun. Si teman kita kadang-kadang sinyalnya nggak bagus ya. Ini gejala Aditya mau datang. Kalau sinyalnya Wantakur ini gejala Aditya mau datang itu. Dia bikin sinyalnya rusak. Oke, saya ingin mengatakan begini. Indonesia memang ada dasarnya salah memandang Arab gitu ya, bahwa Arab itu
Dikirain. Ini jelas nggak suaranya? Masuk lagi dia. Nah, ya kan di sini umat Paulus ini mencoba kembali menghujat Arab ya. Apa hubungannya dengan Arab? Padahal Arab itu dengan sangat baiknya menyumbang ya 13 triliun. Kerjasamanya 93 triliun sudah tadi dia bacakan. Tapi tetap aja dijelek-jelekan ini sama pengikut Paulus ini ya. Kita dengar. Ada yang kawan takut jadi parah ini. Ya, silakan Pak Dentri. Pak Watakur masih jelek jaringannya. Ya, yang saya maksud tadi memang bangsa kita pada awal juga memang tahun 45 salah memandang dengan Arab ini. Dia memandang Arab, dikirain Arab itu suci gitu ya. Orang-orang yang memandang itu sejak dulu ada bermasalah dengan nasionalis yang dibutuhkan oleh Soekarno gitu. Karena Jadi aneh kan? Padahal ya yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu negara-negara Timur Tengah sana, termasuk di dalamnya Palestina, kemudian merambat ke wilayah lain, ke Arab Saudi, ke negara Mesir dan sebagainya. Itu yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi ini pengikut umat Paulus ini nggak tahu otak itu dari di mana gitu loh, termasuk di entry ini ya. Kita dengar kembali ya. memang dua kubu ini udah sejak dulu itu terjadi gitu ya, sampai tahun 65 juga sama gitu. Tahun 65 itu juga tidak jauh dari peranan mereka ini, para kadrun ini gitu. Nah, sebenarnya kalau ini sejarahnya sampai sekarang gelap, kita nggak tahu seperti apa, itu peranan mereka sangat besar gitu. Nah, setelah ini kadrun ini memang kita melihat bahwa mereka ini hanya ingin membubarkan Indonesia secara NKRI gitu ya. Nah ya kan, ini tuduhan yang sangat menyesatkan ya. Padahal ini sebenarnya mengandung nilai apakah melanggar hukum apa tidak, itu orang bisa menilai nantinya. Ini parah ini, menuduh-nuduh seperti ini sangat parah ini ya. Kita lanjut kembali. Jadi kadrun dia sudah punya pendidikan dari awal bahwa mereka memandang Indonesia akan dijadikan kadrun. Yang dulu pertama sekali itu dimasukin ke Aceh. Nah setelah itu Malaysia juga, Malaysia dulu bagian Nusantara juga gitu ya. Jadi mereka ingin Indonesia seperti itu. Sebenarnya kalau di Pulau Jawa itu sekarang aja Pulau Jawa seperti itu gitu. Sebenarnya yang paling normal itu sebenarnya Pulau Jawa. Nah inilah apa sejarah-sejarah yang ada gitu. Nah tetapi kadrun ini keluar dari Sulawesi menyumbangkan 2T ya. Ya makanya saya tergelitik masuk. Apakah itu benar dari Arab yang menyumbang 2T untuk COVID? Saya pas baru ini ya, Ima. Silakan. Bukan Pak, ini Kembali ya di sini ya, pengikut Paulus ini menjelek-jelekan Arab kembali, menggoreng-goreng Arab. Apakah bisa menyumbang Arab? Anda 93 triliun bekerja sama dengan Indonesia, 13 triliun sudah dicairkan. Bagaimana itu fungsi Arab ya? Tadi sudah dia bacakan video surat kabarnya, medianya ya. Dan ini real. Nah sekarang ini orang akibat ada sumbangan 2 triliun yang ternyata hoak. Nah dia mencoba untuk menggoreng Arab ini, mencoba menjelek-jelekan Arab. Ini kita dengar hujatannya. Keluarga besar. dari keluarga Tionghoa, Cina yang dianggap tapir Pak. Dari Arab mana ada Pak? Itu malah yang ada malah memperkaya diri sendiri Pak. Oh begitu ya. Jadi bagaimanapun ya, bangsa kita mesti berterima kasih dong ya. Yang dikatakan Cina, yang dikatakan kafir, yang dikatakan makan babi, tapi 2 triliun itu bisa keluar ya. Itu dalam bentuk tunai ya Pak Pavel, betul nggak ya? Cash dong. Oh cash dong ya. Nah jadi inilah ya. Ini Belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat Pak? Belum pernah lihat Wah, uangnya belum 2 triliun. Tenggelam makanya, itu. Pak. Kita berenang di sana itu luar biasa ya.
Nah, jadi makanya Berenang ya itu. sebagai iya berenang. Jadi Kita apa sebagai ini kakak bangsa? anak bangsa. Pisang. Ya. Ini loh kue-kue ini enggak? Aduh. Iya. Oke, lanjut Pak. Itu kalau diberikan babi panggang gimana ya? Itu lain nenggoleng. Lain nenggoleng. Nenggoleng. Ya, betul. Gini sebentar. Memang betul kalau saudara-saudara kita dari Tionghoa ya, jujur aja. Ya, betul. Gini sebentar. Memang betul kalau saudara-saudara kita dari Tionghoa ya, jujur aja. Ini aja orang ini pernah maksa-maksa saya harus nyumbang ini, yang ngomong ini. Ayo kita sumbang, kamu bisa gitu. Waduh, ini orang, ya itulah bagian dari darah kita yang berbicara gitu ya. Nah, ya kan? Jadi Kita langsung saja ya bacakan ini informasinya ya, artinya informasi yang real, yang nyata bahwa mereka ini kan pengikut Paulus ini membangga-banggakan ya orang yang menyumbang 2 triliun. Tapi sebenarnya tujuannya nggak ke sana. Tujuannya untuk menghujat Islam, menghujat kadrun-kadrun yang ujung-ujungnya ya sama saja. Itu menghujat Islam segala macam, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Arab. Nah, inilah kelakuan pengikut Paulus ya, penyembah Tuhan yang harus bunuh diri dulu atau mati dulu untuk mengampuni dosa manusia ya. Itu Tuhan mereka. Mereka Tuhannya memang nggak maha kuasa ya. Padahal di dalam Bible mereka itu Tuhan sudah tetapkan cara ya. Anda bisa lihat di Keluaran 20 ayat 33 itu Tuhan itu tidak bisa dilihat, diserupakan dengan apapun juga. Nah, tapi mereka tetap ngeyel. Ya, Tuhan katanya harus kembali menjelma menjadi manusia. Nah, ini akibatnya. Mari bacakan dulu ya. Ini kasusnya, ini dalam Kompas.com ya. Senin 2 Agustus 2021. Anak Akidi Theo ditangkap dan jadi tersangka terkait hoaks sumbangan 2 triliun. Nah, ini. Oke. Nah, ini yang lagi viral-viral dulu ya, yang 2 triliun ini banyak sekali ajaran Islam digoreng-goreng ya, dihujat-hujat oleh pengikut Paulus ya, penyembah mayat, Tuhan mayat ini ya. Akibat sumbangan ini yang hoak ini, Islam jadi korban bulian tentunya dari akun-akun pengikut Paulus ya. Ini dia bacakan dulu. Palembang, Kompas.com. Polda Sumatera Selatan menetapkan Herianti, anak bungsu almarhum Akiditio sebagai tersangka Senin 2 Agustus 2021 ya. Nah, polisi menetapkan hal itu sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait penyebaran berita bohong. Ternyata bohong, tapi akibatnya sudah digoreng-goreng oleh pengikut Paulus ini, penyembah Tuhan mayat ya, Tuhan yang bunuh diri ini, menjelek-jelekan ajaran Islam, kadrun itu dijelek-jelekan ya. Kita lanjut dulu. Penetapan Herianti sebagai terkait uang 2 triliun yang akan disumbangkan keluarga Akidi ya. Diketahui sumbangan secara simbolis diserahkan keluarga Akidi pada Senin 26 Juli 2021 di Mapolda Sumatera Selatan. Acara ini dihadiri Kapolda dan Gubernur Sumatera Selatan ya. Kemudian apa yang terjadi ya? Dari hasil penyelidikan, sumbangan 2 triliun tersebut ternyata hoak. Nah, tapi apa akibatnya? Ya, apa akibatnya? Ya, akibatnya kita setengah jam lalu melakukan penegakan hukum terkait komitmen bantuan penanganan COVID-19 kepada Kapolda Sumatera Selatan. Saat ini tersangka inisial H. Herianti sudah diamankan dari Bank Mandiri, dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan, kata Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Retno Kuncoro saat menggelar flash liris bersama Gubernur Sumatera Selatan Heru Deru Senin ya. Rianto menjelaskan, Herianti ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama sepekan. Hasilnya petugas menemukan adanya indikasi penipuan yang dilakukan oleh Herianti. Motifnya ternyata penipuan. Nah akibatnya apa? Akibatnya kan kita sudah kan ini ya.
Akibatnya apa yang terjadi ya dalam hal ini? Akibatnya yang terjadi adalah video ini ya, ada berita ini sebelumnya menyumbang 2 triliun itu dibuatlah oleh pengikut Paulus ini ya, penyembah mayat ini, berita-berita hoak yang ujung-ujungnya menyudutkan ajaran Islam, menyudutkan Arab ya, seperti berita yang kita sampaikan tadi ya. Jadi banyak sekali yang disudutkan dalam hal ini ya. Kita lanjut kembali dulu beritanya. Ini kita berita ya biar nggak simpang siur. Suara Kaltim ID Senin 2 Agustus 2021 ya. Anak Akidi Tio penyumbang 2 triliun ditangkap ya. Dokter keluarga tak pernah lihat uangnya. Nah ini yang dipercaya pengikut Paulus ya, yang ujung-ujungnya menjelek-jelekan ajaran Islam ini. Nah ini kalau dia membacakan berita ini saja penyumbang 2 triliun pun tidak masalah, tetapi ujung-ujungnya itu menjelek-jelekan Islam itu. Nah ini kan dia sudah sadar diri nih, sudah Islam dijelek-jelekan, Arab dijelek-jelekan dalam diskusi di Papel 88, Piong 88 itu, termasuk di akun-akun yang lain juga pengikut Paulus ya. Nah memang dia bacakannya. Anak perempuan Akidi Tio Herianti penyumbang dana 2 triliun untuk COVID-19 Sumatera Selatan akhirnya harus dijemput petugas lantaran uang 2 triliun yang dijanjikan dipastikan tidak kunjung ditransfer. Nah ya kan, berarti bohong beritanya. Nah, nih Herianti tiba di Mapolda Sumatera Selatan dan langsung digiring masuk ke ruangan di Treskrimum Polda Sumatera Selatan dengan pengawalan sejumlah petugas. Menggunakan batik biru dengan celana panjang hitam, Herianti berusaha menghindari awak media dengan terus berjalan cepat seraya menutupi wajahnya menggunakan tangan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya ya. Nah ini tak hanya Herianti, polisi juga menjemput Profesor Dr. Hadi Darmawan sebagai dokter keluarga Akidi. Ketika ditanya oleh Direktur Intelkam Polda Kombes Polratno Kuncoro terkait uang 2 triliun, Profesor Hadi mengaku tidak tahu sama sekali dengan uang tersebut. Bahkan dirinya tidak pernah melihat jumlah dan nominal uang itu sama sekali. Kalau memang tidak ada, dia sangat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan sangat setuju jika Herianto bersalah dan dipenjarakan, ucapnya. Sementara itu di Treskrim Polda Sumatera Selatan, Hil saat dikonfirmasi dengan memberikan komentar terkait penyebutan Herianto. Nanti saja ya, ujarnya singkat. Oke. Jadi ini sudah jelas ya, artinya berita itu hoak ya, dan ternyata orang yang sudah menyampaikan itu sudah ditangkap ya. Pelajaran penting apa di sini yang buat kita? Artinya gini, berita sebelumnya kan ini Islam dijelek-jelekan, digoreng-goreng, di Papel 88, di Pion dan kawan-kawannya ya, yang diskusi pada saat itu, termasuk DN3 segala macam. Itu dihujat semua, Arab dihujat ya, Kadrun dihujat ya, Muslim dihujat itu dari mereka itu. Nah, sekarang faktanya terjadi kasus yang dibangga-banggakan ini ternyata bohong, hoak, dan orangnya sudah ditangkap ya, ditetapkan jadi tersangka. Nah, ini kasus nih. Apakah Papel 88 dan kawan-kawannya itu termasuk Pion itu minta maaf kepada Muslim? Itu nanti kita lihat ya, apakah mereka minta maaf apa tidak. Oke. Demikian ya yang Muhammadiyah bisa sampaikan. Kurang lebihnya Muhammadiyah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, kembali di video kali ini Muhammadiyah Channel akan menjawab ya, menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi saat ini ya, terutama ini umat pengikut Paulus ya, umat penyembah Tuhan yang harus bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa manusia. Artinya Tuhan tidak maha kuasa ini mencoba untuk berbicara tentang ini, tentang sumbangan yang lagi viral itu 2 triliun ya. Nah ternyata
ini sudah digoreng-goreng, sudah dijadikan hujatan-hujatan ya. Yang menghujat siapa? Yang menghujat itu terutama pengikut Paulus ya, umat-umat pengikut Paulus ini, penyembah Tuhan mayat ini ya, yang mencoba untuk menggoreng-goreng. Yang tujuannya yang digoreng-goreng itu umat Islam. Nah ini sebenarnya yang perlu dia sampaikan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Nah ini faktanya yang nggak bisa dibantah oleh mereka. Akhirnya dia malu sendiri gitu loh, malu sendiri, menyanjung-nyanjung penyumbang, menjelek-jelekan ajaran Islam, tapi di sini dia malu sendiri. Nah oke, langsung saja ya kita simak hujatan-hujatan mereka kepada umat Islam begitu dia tahu ada penyumbang gitu loh. Kita dengar dulu ya sebentar. Oke. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Merdeka. Ya kemarin ya, sejak kemarin ini viral keluarga dari Akidi Tio ya menyumbang 2 triliun untuk membantu pemerintah ya menangani pandemi ini ya. Inilah yang harus menjadi teladan buat para kadrun-kadrun tolol ya, yang kerjanya cuman ngebacot doang tapi nggak ada kerjanya ya. Kalau mau dibanding-bandingkan ya, ini sebenarnya mereka ini keluarga Tionghoa ya, yang selalu didiskriminasi oleh kadrun di negeri ini. Oke. Ya, tapi kita sudah dengar ya hujatan-hujatan mereka ya, bagaimana mereka mencoba untuk mengkonfirmasi hal-hal itu kepada yang lain. Banyak sekali sebenarnya akun-akun pengikut Paulus ya, penyembah mayat ini yang mencoba untuk berbicara tentang sumbangan 2 triliun ini yang ujung-ujungnya itu menjelek-jelekan Islam. Nah ini sebenarnya yang jadi masalah. Kalau dia berbicara tentang sumbangan-sumbangan aja nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya itu loh menjelek-jelekan umat Islam, mengata-kata kadrun inilah bla 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 ini. Mari kita simak ya kembali. lihat ya, mereka tidak banyak bicara tapi melakukan tindakan yang nyata untuk meringankan beban pemerintah kita. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh ya kadrun di bangsa ini, sebenarnya mereka banyak duit tapi kikirnya minta ampun. Ya, giliran bangsa sendiri sedang mengalami kesulitan, ya justru malah dipersulit ya dengan ngebacot sampah. Ya, tidak ada solusi yang diberikan, cuman menyalahkan pemerintah, bahkan provokasi ya supaya umat ini tidak tunduk, tidak taat kepada aturan pemerintah. Nah ya kan, ini sudah di cabang-cabang, digoreng-goreng, dialih-alihkan. Akibat ini ada sumbangan yang dalam posisi 2 triliun ini. Dia menjelek-jelekan sudah kadrun lah, ya arahnya kepada Islam sebenarnya. Tapi dalam posisi ini dia sudah ini, apalagi kalau diteruskan diskusi ini sangat panjang ini. Nanti mereka menghujat semua di dalam itu kepada Islam. Kita dengarkan aja dulu sebelumnya ya. Go. Mereka ngeluh terus, tetapi giliran urusan luar negeri ya, Palestina itu semua donasi kiri kanan. Tapi giliran diri sendiri yang susah mengeluh, nangis ya, nyalahin pemerintah. Inilah yang namanya otak kadrun ya. Kita bersyukur ya, keluarga Tionghoa ini ya, yang selalu dicap kafir apa segala macam, justru sudah menyumbang 2 triliun, bukan hanya 2 triliun, bahkan lebih dari 2 triliun ya. Untuk apa? Penanganan COVID di Sumatera Selatan ini harus menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Ya, jangan kerja lu, aku mau dapat apa dari negara berikan apa sama aku. Tetapi pertanyakan, apa yang sudah kau berikan kepada negara? Setidak-tidaknya kalau engkau tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa bagi negara, jangan ngebacot aja. Jangan ya, lawan. Sudah mulai nih, mereka sudah mulai menghujat ya. Walaupun dengan nama-nama samaran kadrun, itu sama saja sebenarnya dia menghujat Islam. Sebenarnya ini kalau diteruskan ini banyak sekali hujatan diskusinya, dia buka room diskusi juga ini. Kita lanjut dulu ya. Pemerintah aja itu udah suatu
suatu hal yang membantu meringankan beban pemerintah. Udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada kontribusi, tapi melawannya sama pemerintah luar biasa. Demo sana sini, merusak fasilitas-fasilitas negara. Nah inilah ya kelakuan kadrun, dan mereka ini memang ya entahlah apa yang mereka pelajari. Mungkin ajaran setan ya yang membuat mereka ini tidak bisa berpikiran waras. Ya ini saya ambil dari Makassar Terkini ya, terkini.id ya. Effendi, ditulis oleh Effendi Wongso. Ya 20 Juli kemarin dimuat ini ya, 2021. Ini ya alasan dari keluarga Akidi Tio ini menyumbang 2 triliun. Wah ini ya mungkin salah satu anak ya perwakilan dari Akidi Tio ini ya tidak menggunakan ini ya penutup kepala ya. Ya kemungkinan ini ya kalau dia pengusaha Aceh atau dia tinggal korupsi justru ya. Oke, ini foto proses penyerahan ya dana 2 triliun ya. Terkini.id Palembang. Ini alasan keluarga Akidi Tio sumbang 2 triliun bagi penanganan COVID di Sumatera Selatan. Kabar mengejutkan datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini, Senin 26 Juli 2021. Pasalnya, seorang pengusaha Tionghoa asal Aceh. Bayangkannya ini pengusaha Tionghoa asal Aceh ya. Almarhum Akidi Tio memulai keluarganya ya, melalui keluarganya memberikan bantuan sebesar 2 triliun untuk penanganan COVID-19 ya di Sumatera Selatan. Bantuan itu sendiri diserahkan keluarga mendiang Akidi Tio, pengusaha sukses asal kota Lang, kontaminasi dengan ajaran kadrun. Jangan harap ya dia membantu pemerintah, justru dia akan beras pemerintah ya. Bantuan tersebut diberikan melalui dokter keluarga almarhum Akidi Tio. Kan jangan jadi kadrun aja ya, pasti otaknya waras. Sekali lagi, apapun agamanya, asal jangan jadi kadrun saja. Kalau sudah jadi kadrun, ya jangan harap ya mau bikin damai di negeri ini. Jangan harap mau memberikan solusi di negeri ini. Kerjanya hanya menyalahkan pemerintah, demo sana sini sana. Ya kan? Ini sudah mulai menular, sudah menjalar. Jadi dengan kebaikan sumbangan ini yang sebenarnya itu nanti kita bahas apakah benar apa tidak sumbangan itu, ternyata sudah dihujat, dijelek-jelekan kadrun lah bla bla. Ujung-ujungnya kan sebenarnya itu mengarah pada Islam juga, tapi oke lah, nanti kita akan tanggapin kembali ya. Kita tanggapin. Nah sini, tapi perhatikan, ketika otaknya waras, ya seseorang waras ya, pasti hatinya ya setidak-tidaknya gini. Kalau Anda sudah nggak punya uang, udah miskin, udah susah, jangan ngebacot, jangan mempersulit pemerintah. Ikuti aja aturan pemerintah itu loh, ya. Tapi kalau Anda punya duit lebih bagus, coba bantulah pemerintah. Ya, tapi kalau kadrun mana mau, ya kan? Justru mereka akan memperkaya diri di tengah-tengah. Ini sebenarnya Papel ini malu sendiri nanti dia. Begitu sudah mengebacot, menjelek-jelekan, tapi ujung-ujungnya ternyata yang disanjung-sanjungnya itu cuman ya Anda bisa lihat ya, nanti saya bacakan. Ini fakta ya. Apakah benar, apakah hoax, nanti Anda dengar lihat sendiri, ini fakta. Nah, inilah sebelum makanya sadar diri Bapak Papel ya. Sebelum Anda membaca menjelek-jelekan agama orang lain, Anda lihat gitu loh. Ini fakta loh ya. Kita lanjut. Pandemi seperti penimbunan masker, penimbunan obat-obatan, penimbunan oksigen, mereka akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Itulah otak kadrun ya. Bandingkan dengan manusia-manusia ini sobat waras ya. Ini saya share untuk Anda semua ini ya, manusia-manusia ini. Ini salah satu, saya nggak akan baca beritanya lengkap ya. Gubernur Gorontalo ajak nakes mogok kerja. IMM Kapkor sangat mulia. Saya entahlah apapun ya motivasi mereka, intinya mereka sudah menolong rakyat. Soal motivasi hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Tapi perhatikan, kita perlu bersyukur. Coba ya orang-orang kaya di negeri ini, ayo bersatu padu, mari bantu pemerintah.
Jangan justru mengambil keuntungan. Hati nuranimu tumpul di tengah-tengah pandemi ini. Ayo punyalah hati untuk bisa membantu. Ya, sudah mulai ya. Mulainya dalam posisi nanti kalau bicara seperti biasa nggak masalah, tapi ini ujung-ujungnya itu nanti kita dengarkan ke diskusi mereka selanjutnya. Pemerintah kita ini, kalaupun Salam waras Pak Pavel. Ya, ini membuktikan bahwa ya saudara-saudara kita yang mungkin yang tadi dibilang keturunan Cina ya, bahwa negeri ini memang membutuhkan mereka. Jangan Anda bisa dibilang banyak yang sekali yang menghujat ya, mengatai mereka, padahal negara ini butuh mereka juga ya. Bayangkan kalau pribumi sendiri di tengah COVID seperti ini, jarang saya lihat 2 triliun Pak Pavel, itu duit bukan daun. Luar biasa. Seumur-umur saya belum pernah lihat itu duit sebanyak itu, bro. Sudah ya kan, ini mereka mulai menghujat, membacot ya, asal sembarangan bicara. Ujung-ujungnya nanti Anda dengar sendiri siapa yang dijelek-jelekan ini parah banget ini orang ya. Tapi nanti dia malu sendiri. Ternyata kasusnya ini Anda bisa lihat apakah hoax, apa benar, apakah jadi tersangka orangnya apa tidak. Nah ini kita dengar kembali ya. Duit Pak, 2 triliun Pak, luar biasa. Mungkin kalau saya bilang di Indonesia ini terkaya mungkin dari keturunan, ya mohon maaf ya, dari saudara-saudara kita keturunan Cina yang memegang Indonesia ini. Dan kalau dibilang yang menyumbang devisa negara adalah yang kadrun itu sering bilang bahwa itu adalah dari Muslim, itu perlu diuji kebenarannya ya. Kalau seperti ini satu orang saja ya, katanya kan kalau devisa, kalau haji kan sudah mulai dia menyebut Muslim ya, menjelek-jelekan Muslim, menyebut haji segala. Ini parah banget sudah mulai. Inilah kebiasaan umat-umat pengikut Paulus nih ya, Papel, Pion dan kawan-kawannya ini. Coba kita dengar kembali. Mereka pada ini ke pemerintah setor, ya itu kan untuk fasilitas mereka di sana ya kan, akan juga dia kan iya subsidi tuh Pak, cuma store-nya sebagian pemerintah yang tanggung Pak. Aduh, mereka keterlaluan itu. Nah, Pak Papel sudah jelasin tuh, udah apa lagi. Jadi kalau si Yaya Waluni bilang terkaya itu yang membuat subsidi Indonesia ini jadi makmur ya, penghasilan terbesar daripada haji ya, Pak Papel sudah bilang juga itu disubsidi ya, jadi salah besar. Ini satu orang dengan 2 triliun. Bayangkan kalau mereka bersatu, Indonesia bisa dibeli. Nah, kan ketawa ketiwi sudah pengikut Paulus ini. Padahal dia nggak sadar apakah benar kasusnya ini sesuai dengan yang harapan mereka apa tidak. Sebenarnya dia malu nanti ini ya. Kita dengar kembali. Iya. Jadi menurut saya jangan kita menganggap remeh walaupun mereka keturunan ya. Sekali lagi, jangan kita terlalu percaya juga dengan orang pribumi yang merasa orang terkaya di wilayahnya ya, terpandang mantan wapres. Kalau juga tidak mau menyumbang, bukan karena kita pikir Pak Pavel, wah ini saya sumbang, saya di media massa, weh 2 triliun. Apakah yang tadi dibilang orang-orang besar itu, ya apalagi kalau si Rizal Ramli kan memang tidak ada duitnya sampai segitu. Ya, bangsa yang kayak si tadi yang dari pengusaha dari Indonesia Timur itu mau menyumbang begitu, saya rasa pikir berapa ratus kali Pak Pavel, karena bagaimanapun dia bisnis, dan bisnis dia juga sebenarnya ya, kalau kita lihat di Indonesia Timur ini sudah tahu juga tuh orang menyumbang 2 triliun. Saya rasa ini pemecahan rekor Pak Pavel selama Indonesia berdiri ini. Ya. Kalau yang Pak Piong sebutkan tadi ya, pengusaha yang tadi itu, yang katanya pengusaha itu, ini diprotes ini oleh warga Poso dia itu ya, diprotes ya. Ini APDP Desak PT Poso Energi ini miliknya Indonesia ini. Jangan ada orang merasa ambil bagian atau berandil atau mempunyai andil untuk Indonesia ini makmur ya. Dari agama saya ya, ini dari agama saya yang bikin ini Indonesia ini jadi penyumbang devisa ya, penyumbang pajak terbesar. Ntar dulu, ini bukti satu orang 2 triliun
Siapa di sini yang berani? Ayah Waloni ada nggak duitnya segitu? Amsyong dia. Oke Pak Pavel, itu aja. Silakan yang lain Pak. Ya, ini sudah mulai menghujat sudah mereka, mulai menghujat ke ajaran Muslim ya. Tadi dia menyebut-nyebut nama Muslim sudah. Ini akibat sumbangan ini dia menghujat. Kalau dia berbicara biasa saja mungkin tidak masalah, tapi hujatan ini, apakah dia nanti minta maaf? Tidak bakal minta maaf. Walaupun kasus ini sudah jadi tersangka ya, yang kasusnya ini nanti kita bacakan beritanya. Sebelum kita dengar kembali ya. Baik, luar biasa. Nah, itulah ya. Kita ke Wan Takur dulu. Saya Wan Takur dari tadi main masuk keluar dari tadi ini. Apa Pak Pavel? Gimana Pak Pavel? Halo. Sudah stabil Pak. Bagus. Udah panjat. Ya, kalau itu Pak Wan. Ya, Pak Wan Kalau Takur sudah tahan panjat dulu ya. pohon ara udah bagus tuh semuanya. Kita kasih ke ini dulu, Pak Budi dulu. Pak Budi sudah menunggu dari tadi. Silakan Pak Budi. Pak Budi dari Tona. Salam waras Pak Pavel. Salam waras. Wah, udah bagus Pak. Salam Ampun, Pak panjat Pion, pohon ara Pak. dia. Salam, Iya salam Pak. Pak. Bagi Pandang, Pak Nukar Nakir, semua saudara-saudaraku yang seiman di di room Pak Pavel ini. Nah, begitulah contoh-contoh teladan yang bagus, karena mereka tidak memikirkan ya materi. Kalau memang ada atau tidak ada ya selalu disumbangkan. Itulah yang kalian kadrun-kadrun ya, yang kalian selalu hujat-hujat. Dia itu asli orang keturunan Cina ya. Jangan kalian sikit-sikit ngomong kafir-kafir. Justru kafir yang banyak bantu Indonesia ini. Dulu Mulai sudah omongannya sudah mulai ya, artinya menjelek-jelekan semua menuju ke Islam ini arahnya, kadrun lah ya kan. Kita dengar kembali. Aceh orang kafir yang bantu, tsunami Flores tahun 92 bulan 12 orang kafir yang bantu. Mana bantuan dari Arab Saudi sana? Tidak ada. Makanya kalian sadar ya, orang-orang kadrun-kadrun yang selalu berkoar-koar, selalu berkata-kata yang paling benar. Buktikan kalau kalian benar. Jangan hanya berkata-kata merasa paling benar. Sikit-sikit menghujat pemerintah, tapi kalian memberikan fakta. Kalian bilang pula channel Kristen menghujat pemerintah. Kalian yang menghujat, kadrun-kadrun besar kalian ya. Saya sering nonton channelnya kadrun ini. Mereka berkata-kata channel Kristen menghujat pemerintah. Justru kalian yang menghujat. Kalian seringkali lempar batu sembunyi pantat kalian itu ya, orang kadrun. Buktikan di lapangan, sikit-sikit kalian demo, sikit-sikit melawan pemerintah. Apakah itu orang beragama? Udah nggak usah kalian beragama. Kalau perbuatan kalian itu yang nggak bagus, kadrun-kadrun. Sudah mulai jelek kan omongannya ya kan, menghujat lah segala macam omongannya, membawa-bawa nama Arab lah, padahal Arab Saudi ya, ada bisa lihat di BBC.com ya, di BBC.com tanggal 1 Maret 2017 disepakati kerjasama antara Arab Saudi dengan Indonesia, nilainya berapa? Senilai 93 triliun. Nah ini sumbangsi dari Arab Saudi ya. Nah yang kemudian dana yang sudah disepakati kucurannya, Indonesia sudah sepakat menerima kucuran dana yaitu 1 miliar atau 13 triliun ya dari Saudi Fund Development ya. Jadi dalam hal ini Presiden Jokowi Widodo menyepakati kerjasama senilai 93 triliun lebih dengan Raja Salman di Arab Saudi dalam pertemuan di Istana Bogor Rabu ya. Ini beritanya 1 Maret 2017. Jadi ini sumbangsi Arab Saudi ya dalam hal ini. Mari kita kembali dulu. Justru lebih bagus ateis, tidak beragama, tapi enggak seperti tingkah laku kalian ya. Sadar kalian kadrun-kadrun. Jangan hanya berkoar-koar aja mulut kalian itu. Mikir. Itu yang sering menghujat channel-channel Kristen itu siapa? Itu si HMC itu. Sadar kau HMC ya. Kau jangan bilang kami menghujat. Kami tidak pernah menghujat. Justru kami membantu pemerintah. Kami disuruh PPKM, nggak ke gereja. Ya kami Takur. Nanti habis Pak Wan Takur baru Pak Dentri. Silakan Pak Wan Takur. Salam waras. Salam waras Pak Wan Takur. Hari ini aku betul. Anjay.
kucuk-kucuk tahe. Hari ini saya betul-betul waras karena saya habis nyanyi kucuk-kucuk tahe. Nah, kalau AMC sih kunyuk-kunyuk tahe. Kerjanya cuma menghujat-hujat. Kok lihat AMC ini iya, saya sering lihat dia, tapi saya hanya nonton aja channel dia. Isinya hujatan, tidak ada yang positif sama sekali. Hujat kadrun itu, kentutnya orang Arab itu bagaikan parfum Christian Dior. Ya kan, sudah mulai menjelek-jelekan Arab segala macam, padahal Arab itu banyak sekali menyumbang 93 triliun 3 triliun sudah dicairkan, tadi sudah Madia bacakannya. Jadi dalam hal ini mereka ini apa sih maunya gitu loh, kan aneh. Sudah dalam hal ini sudah menjelek-jelekan sebangsa sendiri, ya kan, Muslim dijelek-jelekan. Ini betul-betul tidak ada kerjaan ini orang. Coba kita dengar kembali ya. Iya kan? Makanya tadi malam di channelnya Damai Kasih saya bilang, kasus PKW kita yang terlantar bahkan diperkosa, dijadikan budak seks. Mereka nangis-nangis ke Jokowi. Mereka menolong, membantu negara ini, tidak banyak ngomong, diem mereka. Diem, tidak teriak-teriak. Ya, nggak pakai toa mereka bantu negara ini, tidak perlu pakai toa. Loh, ini fakta loh. Lalu jangan cuman kemaluan doang yang gede-gedein. Tuh yang di sana tuh dari Bogor sampai Cianjur tuh, adu besar kemaluan mereka di sana. Iya kan? Malu. Itu kalau yang dibanggakan mereka. Saya mau tanya lah, ada enggak yang tadi ya, kembali ke si Chaplin tadi, dia ngomong 1 juta per orang, per keluarga. Pertanyaannya, ya cobalah uang Anda, kalau pelopori, Anda harus mempelopori kan, dia ini kan orang kaya, pelopori dari uang Anda pribadi, paling kan keluar cuma 300 juta aja lah dengan biaya. Mulai sudah kan, ini ujung-ujungnya banyak merembet kemana-mana nih akibat sumbangan orang ini, yang sebenarnya ini juga belum tentu benarnya. Nanti dia bacakannya, kita lanjut kembali. Ya macam-macam, menjamu makan dewa-dewa teror. Iya kan? Sebelumnya dia bilang bahwa donasi 50% dari separuh dari kota amal harus serahkan ke Palestina. Ini kan, aduh, memalukan. Ya, memalukan sebagai warga negara dan memalukan sebagai umat beragama. Ya kan? Saya lebih hormat dengan saudara-saudara kita yang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Terus terang, dari sejak dulu saya lebih hormat dengan mereka dibanding kadrun-kadrun. Kasih teman kita kadang-kadang sinyalnya nggak bagus ya. Ini gejala Aditya mau datang. Kalau sinyalnya Wantakur ini gejala Aditya mau datang itu. Dia bikin sinyalnya rusak. Oke, saya ingin mengatakan begini. Indonesia memang ada dasarnya salah memandang Arab gitu ya. Bahwa Arab itu dikira. Ini jelas nggak suaranya? Masuk lagi dia. Nah, ya kan, di sini umat Paulus ini mencoba kembali menghujat Arab ya. Apa hubungannya dengan Arab? Padahal Arab itu dengan sangat baiknya menyumbang ya 13 triliun. Kerjasamanya 93 triliun sudah tadi dia bacakan. Tapi tetap aja dijelek-jelekan ini sama pengikut Paulus ini ya. Kita dengar. Bahwa takut jadi parah ini. Ya, silakan Pak Hendri. Pak Watakur masih jelek jaringannya. Ya, yang saya maksud tadi memang bangsa kita pada awal juga memang tahun 45 salah memandang dengan Arab ini.
dia memandang Arab, dikirain Arab itu suci gitu ya. Orang-orang yang memandang itu sejak dulu ada bermasalah dengan nasionalis yang dibutuhkan oleh Soekarno gitu. Kan Jadi aneh kan? Padahal ya, yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu negara-negara Timur Tengah sana, termasuk di dalamnya Palestina, kemudian merambat ke wilayah lain, ke Arab Saudi, ke negara Mesir dan sebagainya. Itu yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi ini pengikut umat Paulus ini nggak tahu otak itu dari di mana gitu loh, termasuk Dentri ini ya. Kita dengar kembali ya. memang dua kubu ini udah sejak dulu itu terjadi gitu ya, sampai ke tahun 65 juga sama gitu. Tahun 65 itu juga tidak jauh dari peranan mereka ini, para kadrun ini gitu. Nah, sebenarnya kalau ini sejarahnya sampai sekarang gelap, kita nggak tahu seperti apa, itu peranan mereka sangat besar gitu. Nah, setelah ini kadrun ini memang kita melihat bahwa mereka ini hanya ingin membubarkan Indonesia secara NKRI gitu ya. Nah ya kan, ini tuduhan yang sangat menyesatkan ya. Padahal ini sebenarnya mengandung nilai apakah melanggar hukum apa tidak, itu orang bisa menilai nantinya. Ini parah ini, menuduh-nuduh seperti ini sangat parah ini ya. Kita lanjut kembali. Jadi kadrun dia sudah punya pendidikan dari awal bahwa mereka memandang Indonesia akan dijadikan kadrun. Yang dulu pertama sekali itu dimasukin ke Aceh. Nah setelah itu Malaysia juga, Malaysia dulu bagian Nusantara juga gitu ya. Jadi mereka ingin Indonesia seperti itu. Sebenarnya kalau di Pulau Jawa itu sekarang aja Pulau Jawa seperti itu gitu. Sebenarnya yang paling normal itu sebenarnya Pulau Jawa. Nah inilah apa sejarah-sejarah yang ada gitu. Nah tetapi kadrun ini keluar dari Sulawesi menyukakan Duarte ya. Ya makanya saya tergelitik masuk. Apakah itu benar dari Arab yang menyumbang Duarte untuk COVID? Saya pas baru ini ya, Iman. Silakan. Bukan Pak, Ya, kembali ya di sini ya, pengikut Paulus ini menjelek-jelekan Arab kembali, menggoreng-goreng Arab. Apakah bisa menyumbang Arab? Anda 93 triliun bekerja sama dengan Indonesia, 13 triliun sudah dicairkan. Bagaimana itu fungsi Arab ya? Tadi sudah bacakan video surat kabarnya, medianya ya. Dan ini real. Nah sekarang ini orang akibat ada sumbangan 2 triliun yang ternyata hoak. Nah dia mencoba untuk menggoreng Arab ini, mencoba menjelek-jelekan Arab. Ini kita dengar hujatannya. Keluarga besar. Dari keluarga Tionghoa Cina yang dianggap tapir Pak. Dari Arab mah mana ada Pak? Begitu. Itu malah yang ada mah malah memperkaya diri sendiri Pak. Oh begitu ya. Jadi bagaimanapun ya, bangsa kita mesti berterima kasih dong ya. Yang dikatakan Cina, yang dikatakan kafir, yang dikatakan makan babi, tapi 2 triliun itu bisa keluar ya. Itu dalam bentuk tunai ya Pak Pavel, betul nggak ya? Cash dong. Oh cash dong ya. Nah jadi inilah ya. Ini Pernah lihat ya? Belum pernah lihat Pak? Belum pernah lihat uangnya 2 triliun. Tenggelam Makanya, itu. Pak. Kita berenang di sana itu luar biasa ya. Nah jadi makanya Berenang ya sebagai iya berenang. Jadi Kita apa sebagai ini kakak-kakaknya pisang Ya. ini loh kue-kue minta. Aduh. Ya. Oke lanjut Pak. Itu kalau diberikan babi panggang gimana ya? Itu lain nenggoleng. Lain nenggoleng. Nenggoleng. Ya betul. Gini sebentar. Memang betul kalau saudara-saudara kita dari Tionghoa ya, jujur aja. Gini sebentar. Memang betul kalau saudara-saudara kita dari Tionghoa ya, jujur aja. Ini aja orang ini pernah maksa-maksa saya harus nyumbang ini, yang ngomong ini. Ayo kita sumbang, kamu bisa gitu. Waduh ini orang, ya itulah bagian dari darah kita yang berbicara gitu ya. Nah, ya kan? Jadi
kita langsung saja ya bacakan ini informasinya ya, artinya informasi yang real, yang nyata bahwa mereka ini kan pengikut Paulus ini membangga-banggakan ya orang yang menyumbang 2 triliun. Tapi sebenarnya tujuannya nggak ke sana. Tujuannya untuk menghujat Islam, menghujat kadrun-kadrun yang ujung-ujungnya ya sama saja, itu menghujat Islam segala, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Arab. Nah, inilah kelakuan pengikut Paulus ya, penyembah Tuhan yang harus bunuh diri dulu atau mati dulu untuk mengampuni dosa manusia ya. Itu Tuhan mereka. Mereka Tuhannya memang nggak maha kuasa ya. Padahal di dalam Bible mereka itu Tuhan sudah tetapkan cara ya. Anda bisa lihat di Keluaran 20 ayat 33 itu Tuhan itu tidak bisa dilihat, diserupakan dengan apapun juga. Nah, tapi mereka tetap ngeyel. Ya, Tuhan katanya harus kembali menjelma menjadi manusia. Nah, ini akibatnya. Mari bacakan dulu ya. Ini kasusnya, ini dalam Kompas.com ya. Senin 2 Agustus 2021. Anak Akidi Theo ditangkap dan jadi tersangka terkait hoaks sumbangan 2 triliun. Nah, ini. Oke, nah ini yang lagi viral-viral dulu ya, yang 2 triliun ini banyak sekali ajaran Islam digoreng-goreng ya, dihujat-hujat oleh pengikut Paulus ya, penyembah mayat, Tuhan mayat ini ya. Akibat sumbangan ini yang hoak ini, Islam jadi korban bulian tentunya dari akun-akun pengikut Paulus ya. Ini dia bacakan dulu. Palembang, Kompas.com. Polda Sumatera Selatan menetapkan Herianti, anak bungsu almarhum Akiditio sebagai tersangka Senin 2 Agustus 2021 ya. Polisi menetapkan hal itu sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait penyebaran berita bohong. Ternyata bohong, tapi akibatnya sudah digoreng-goreng oleh pengikut Paulus ini, penyembah Tuhan mayat ya, Tuhan yang bunuh diri ini, menjelek-jelekan ajaran Islam, kadrun itu dijelek-jelekan ya. Kita lanjut dulu. Penetapan Herianti sebagai terkait uang 2 triliun yang akan disumbangkan keluarga Akidi ya. Diketahui sumbangan secara simbolis diserahkan keluarga Akidi pada Senin 26 Juli 2021 di Mapolda Sumatera Selatan. Acara ini dihadiri Kapolda dan Gubernur Sumatera Selatan ya. Kemudian apa yang terjadi ya? Dari hasil penyelidikan, sumbangan 2 triliun tersebut ternyata hoak. Nah, tapi apa akibatnya? Ya, apa akibatnya? Ya, akibatnya kita setengah jam lalu melakukan penegakan hukum terkait komitmen bantuan penanganan COVID-19 kepada Kapolda Sumatera Selatan. Saat ini tersangka inisial H. Herianti sudah diamankan dari Bank Mandiri, dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan, kata Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Retno Kuchoro saat menggelar press release bersama Gubernur Sumatera Selatan Heru Deru Senin ya. Rianto menjelaskan, Herianti ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama sepekan. Hasilnya petugas menemukan adanya indikasi penipuan yang dilakukan oleh Herianti. Motifnya ternyata penipuan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kan kita sudah kan ini ya. Akibatnya apa yang terjadi ya dalam hal ini? Akibatnya yang terjadi adalah video ini ya, ada berita ini sebelumnya menyumbang 2 triliun itu dibuatlah oleh pengikut Paulus ini ya, penyembah mayat ini, berita-berita hoak yang ujung-ujungnya menyudutkan ajaran Islam, menyudutkan Arab ya, seperti berita yang kita sampaikan tadi ya. Jadi banyak sekali yang disudutkan dalam hal ini ya. Kita lanjut kembali dulu beritanya. Nih, kita berita ya biar nggak simpang siur. Suara Kaltim ID Senin 2 Agustus 2021 ya. Anak Akidi Tio penyumbang 2 triliun ditangkap ya. Dokter keluarga tak pernah lihat uangnya. Nah, ini yang dipercaya pengikut Paulus ya, yang ujung-ujungnya menjelek-jelekan ajaran Islam ini. Nah, ini kalau dia membacakan berita ini saja penyumbang 2 triliun itu enggak masalah, tetapi ujung-ujungnya itu menjelek-jelekan Islam itu. Nah, ini kan dia sudah sadar diri nih.
sudah Islam dijelek-jelekan, Arab dijelek-jelekan dalam diskusi di Papel 88, Piong 88 itu, termasuk di akun-akun yang lain juga pengikut Paulus ya. Nah, memang dia bacakannya. Anak perempuan Akidi, Tio Herianti, penyumbang dana 2 triliun untuk COVID-19 Sumatera Selatan akhirnya harus dijemput petugas lantaran uang 2 triliun yang dijanjikan dipastikan tidak kunjung ditransfer. Nah, ya kan, berarti bohong beritanya nih. Herianti tiba di Mapolda Sumatera Selatan dan langsung digiring masuk ke ruangan di Treskrimum Polda Sumatera Selatan dengan pengawalan sejumlah petugas. Menggunakan batik biru dengan celana panjang hitam, Herianti berusaha menghindari awak media dengan terus berjalan cepat seraya menutupi wajahnya menggunakan tangan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya ya. Nah, ini tak hanya Herianti, polisi juga menjemput Profesor Dr. Hadi Darmawan sebagai dokter keluarga Akidi. Ketika ditanya oleh Direktur Intelkam Polda Kombes Polratno Kuncoro terkait uang 2 triliun, Profesor Hadi mengaku tidak tahu sama sekali dengan uang tersebut. Bahkan dirinya tidak pernah melihat jumlah dan nominal uang itu sama sekali. Kalau memang tidak ada, dia sangat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan sangat setuju jika Herianto bersalah dan dipenjarakan, ucapnya. Sementara itu di Treskrim Polda Sumatera Selatan, saat dikonfirmasi dengan memberikan komentar terkait penyebutan Herianto. Nanti saja ya, ujarnya singkat. Oke. Jadi ini sudah jelas ya, artinya berita itu hoak ya, dan ternyata orang yang sudah menyampaikan itu sudah ditangkap ya. Pelajaran penting apa di sini yang buat kita? Artinya gini, berita sebelumnya kan ini Islam dijelek-jelekan, digoreng-goreng, di Papel 88, di Pion dan kawan-kawannya ya, yang diskusi pada saat itu, termasuk di entry segala macam. Itu dihujat semua, Arab dihujat ya, Kadrun dihujat ya, Muslim dihujat itu dari mereka itu. Nah, sekarang faktanya terjadi kasus yang dibangga-banggakan ini ternyata bohong, hoak, dan orangnya sudah ditangkap ya, ditetapkan jadi tersangka. Nah, ini kasus nih. Apakah Papel 88 dan kawan-kawannya itu termasuk Pion itu minta maaf kepada Muslim? Itu nanti kita lihat ya, apakah mereka minta maaf apa tidak. Oke. Demikian ya yang Muhammadiyah bisa sampaikan. Kurang lebihnya Muhammadiyah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.